Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhabannya Ramadan, mohon maaf lahir dan batin. Kita kembali lagi di acara Bisalah Ramadan, di mana saya sebagai host pada kegiatan ini, dan kita akan kedatangan narasumber yaitu Ustazah Gita Dewi. Di mana di samping saya sudah ada Ustazah Gita Dewi. Bagaimana Ustazah kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Semoga puasanya lancar ya. Amin, insya Allah. Semoga dengan Kak Wayasri juga ya, semoga puasanya lancar. Iya, Alhamdulillah. Kita langsung saja ke materi yang akan dibawakan oleh Ustazah. Kepada Ustazah disilahkan. Ya, terima kasih Kak Wayasri. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah di kesempatan hari ini diberikan kesempatan untuk sama-sama kita sharing ya, atau berbincang atau Bisalah Ramadan yang diselenggarakan oleh Dep Studio. Jadi pada hari ini tema yang akan kita bahas itu Gen Z, yuk kenali potensimu. Sebagaimana orang sebagai pemuda, orang juga orang sebagai seorang pemuda, ya orang masih kuat kan, ya. Orang masih kuat, orang masih mempunyai ingatan daya ingat yang kuat serta tenaga yang banyak gitu. Maka sebagai seorang pemuda itu seharusnya orang menggali atau mengetahui apa sih potensi yang dimiliki oleh pemuda itu gitu. Kalau potensi pemuda itu di mana pemuda itu sebagai pembawa perubahan gitu, pembawa kebangkitan, dan masyarakat pun memandang atau mempunyai pandangan kepada pemuda itu sebagai agent of change, sebagai agen perubahan. Apalagi para mahasiswa ataupun pemuda-pemuda juga yang tidak kuliah tetap masih sebagai seorang pemuda. Sehingganya sebagai seorang pemuda orang harus bisa menggali apa sih potensi yang ada dalam diri kita, di mana kita itu sebagai pemimpin peradaban, bahkan juga sebagai penerus bangsa gitu. Itu kayak Kak Wayasri. Ya, kalau begini kan Ustazah, kalau menurut Ustazah itu apakah keadaan pemuda saat ini sudah sesuai kondisi atau belum? Belum sesuai fakta belum? Iya, kalau dilihat dari segi fakta pemuda pada hari ini, di mana juga kita sandingkan dengan potensi yang orang miliki, yang seharusnya pemuda itu pembawa kebangkitan, pembawa perubahan, pemimpin peradaban, bahkan penerus bangsa. Kalau disandingkan dengan fakta pemuda saat ini tentu jauh berbeda, begitu, karena pemuda saat ini sudah krisis akan potensi yang orang miliki. Banyak pemuda-pemuda yang rapuh, bahkan banyak pemuda hari ini yang bunuh diri, begitu kan, banyak yang miras, banyak yang terjerumus dalam narkoba, seks bebas, begitu, pergaulan bebas. Jadi kalau dibilang apakah sudah sesuai dengan potensi ya, maka belum, kita tidak bisa mengatakan belum atau sudah ya, cuman kita bisa mengkritisi apa yang sudah terjadi di tengah-tengah pemuda saat ini, begitu. Pun juga pemuda Gen Z ya, generasi zilenial itu adalah pemuda-pemuda yang tidak suka yang namanya proses begitu. Maka jangan heran kalau misalnya pemuda saat ini itu menyukai hal-hal yang instan gitu. Jadi kan mereka sangat malas untuk melalui mereka sangat malas untuk melalui yang namanya proses. Begitu juga pemuda yang rapuh, yang mental kerupuk begitu kan. Bahkan ada anak SD kalau tidak salah, yang bunuh diri karena
minta dibelikan skincare sama DP Mama gitu ya. Bahkan gantung diri, seorang anak SD sudah berani untuk gantung diri hanya karena perkara skincare. Bahkan juga ada di Gorontalo, ada anak SMP yang minta handphone kepada ini bapaknya, tapi tidak dibelikan, berujung pada gantung diri begitu. Banyak pemuda-pemuda. Adapun dengan pemuda seperti mahasiswa yang teranggap mereka itu sebagai orang-orang yang wow gitu kan, yang luar biasa. Tapi banyak juga mahasiswa yang melakukan bunuh diri begitu. Itu ya Kak Wayasri. Pertanyaan kedua dari sosial media, yaitu dari teman-teman, yaitu apa solusi untuk mengatasi hal tersebut? Ya tentu ketika ada masalah orang butuh solusi kan. Tidak mungkin ada masalah orang biarkan begitu saja. Maka kalau ditanya solusi, ya sebagai seorang muslim, orang kan agama Islam, pasti orang mau mencari solusi yang baik, solusi yang hakiki, tentu itu ada dalam agama kita begitu. Karena Islam itu sangat sempurna begitu. Jadi sangat rugi kalau misalnya orang itu mau mencari solusi tapi tidak dengan Islam. Maka kalau kita cari solusi bagaimana dalam Islam, ya dimana tadi orang kan sebagai seorang manusia ya tentu harus mempunyai yang namanya tujuan hidup kan. Tujuan hidup kalau dalam Islam itu sudah jelas ya, tujuan hidup manusia. Allah katakan dalam Al-Quran ya, tidakkah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku begitu. Jadi sudah jelas tujuan hidup manusia sebagai seorang muslim ya untuk beribadah kepada Allah begitu. Lalu dengan apa ya, orang kan hidup juga bukan salah tadi apa tadi namanya, tujuan hidupnya pun juga dengan makna bahagia yang orang miliki begitu. Kalau saat ini orang punya makna bahagia itu ketika orang itu puas begitu. Tapi kalau dalam Islam makna bahagia itu ketika orang mendapatkan ridho dari Allah begitu, bukan karena atas dasar suka tidak suka, tapi karena orang mendapatkan ridho dari Allah. Kalau sudah dapat ridho ya pasti sudah berkah dong. Kalau sudah berkah pasti orang akan bahagia. Nah sehingga begitu juga dengan pendidikan saat ini. Kalau pendidikan saat ini tadi itu tidak diatur dengan Islam, maka seharusnya pendidikan itu asasnya itu harusnya akidah Islam begitu. Supaya pendidikan akidahnya itu pendidikan itu asasnya adalah akidah Islam. Nah, begitu juga dengan media seharusnya itu harus dikontrol dong, harus dikontrol oleh siapa yang mengontrolnya? Tentu para yang mempunyai wewenang atau yang mempunyai kekuasaan yang harus bisa mengontrol media ini supaya pemuda ataupun masyarakat lainnya itu tidak mudah terjerumus dalam hal-hal yang negatif, karena orang kan sangat dekat dengan media kan. Orang hampir 1x24 jam pegang HP gitu. Nah itu dari jadi begitu Kak Wayas. Subhanallah
ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahaba al-ghama wa batallatil uruq. Allahumma inni as'aluka an taghfir li bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar, Allah